Nanti buku kerja 2 juga seperti itu. Buku kerja 2. Untuk buku kerja 2 sudah. Untuk buku kerja 2 seperti kode etik guru kami pikirkan semua sama. Hanya Bapak Ibu mengedit di nama dengan NIP. Buku ikrar guru semua sama, tata tertib guru semua sama. Nanti untuk setelah kalender adalah alokasi waktu. Untuk alokasi waktu tolong hati-hati karena untuk kelas 10 dengan kelas 11 dan kelas 12 berbeda sedikit. Ini saya contohkan adalah kelas 10. Ini ada perbedaan minggu tidak efektifnya. Itu berbeda, semester ganjil maupun semester genap. Seperti kita tahu kelas 3 saat ini adalah sedang melaksanakan prakerin saat ini, jadi akan berubah. Berikutnya nanti alokasi waktu akan berhubungan dengan program semester, karena akan mempengaruhi di situ. Ini yang saya contohkan adalah di kelas 1. Nanti di kelas 2 ada lagi perbedaannya. Perbedaannya di program kerja, program semester. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya output yang kami minta adalah buku kerja 1 sampai 4. Kami tunggu batas waktunya sampai tanggal 31 Agustus 2021. Yang siapapun yang lebih cepat silahkan kami berbagi soft copy-nya ke kami. Tapi kami juga mohon Bapak Ibu semuanya memiliki juga soft copy-nya karena akan ada penjadwalan supervisi. Kalau yang ditanyakan bahwa saat ini kita menggunakan blended learning dengan daring dengan luring, yang RPP yang ada saat ini kita berasumsi sementara adalah tatap muka. Istilahnya yang penting tong ada dulu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau merubah itu menjadi daring dalam pembelajarannya, proses pembelajaran dengan daring, silahkan, akan lebih baik lagi. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Labcom 1 silahkan. Labcom 1. Ya, silakan Labcom 1. Yang bertanya tadi silakan. Oke, silakan Pak Haji. Disampaikan rewardnya apa, punishmentnya
jangan menakut-nakuti teman-teman dengan reward dan punishment. Harus disampaikan secara jelas rewardnya seperti apa, punishmentnya seperti apa. Yang kedua, sejak awal kami sampaikan bahwa kegiatan ini hasil diskusi dengan teman-teman ketua kompetensi keahlian dan beberapa teman-teman yang paham bahwa pelaksanaan kegiatan IHT kali ini desainnya adalah berbasis output. Bahwa akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ada dokumen yang disiapkan dalam interval waktu yang dekat yang nantinya itu menjadi instrumen akreditasi sekolah. Sehingga settingan dari teman-teman beberapa jurusan yang kami berdiskusi dan itu mereka memberikan masukan bahwa ini kita perkecil timnya. Kalau kita harus menuntut teman-teman membuat secara keseluruhan untuk efektif dan efisien, saya pikir kurang. Tapi kalau kita bentuk misalnya tim penyusun perangkat mengajar kelompok muatan nasional adalah si A, si B, dan si C, kelompok muatan kewilayahan adalah si A, si B, dan si C, dan muatan kompetensi keahlian itu kita serahkan ke masing-masing kompetensi keahlian. Maka yang kita kejar tinggal mereka itu yang diberikan tugas, dan saya berpikir hasilnya lebih efektif. Itu hasil diskusi. Saya sampaikan berulang-ulang ini biar menjadi bahan pertimbangan. Saya minta ya teman-teman juga yang yang bisa melihat sisi efisien dan efektifnya, mungkin bisa menyampaikan pendapat. Karena kita bicara pengalaman, teman-teman. Saya tahu di kurikulum sekarang orang-orangnya super semua. Tapi untuk mengejar, itu saya tidak meremehkan teman-teman kita yang lain, tapi untuk mengejar kita, bagaimana kita di SMK 2 ini, saya belum terlalu lama, berbeda teman-temannya yang mungkin sudah 30 tahun, saya kurang berapa bulan lagi ini 20 tahun. Tapi, dari pengalaman 20 tahun saya sudah bisa melihat itu. Karena di SMK 2 nih, kalau kita sistem ancam-ancam tidak mapan. Jadi jangan sedikit-sedikit teman-teman diancam, sedikit-sedikit teman diancam. Ya, barangkali itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Haji yang cukup menarik menurut saya sih. Yang ancam itu sebenarnya saya yang ancam pada dia saja, cuma dia takut setengah. Untuk itu saya mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Wakasek Kurikulum. Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, apa yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh Pak Aji, kalau kita melihat konteks yang ditanyakan, jelas ada yang hitung-hitungan kaitan dengan output dari kegiatan ini. Jelas kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh tim manajemen BOS. Jadi kita akan mempersiapkan dokumen sesuai dengan format yang diberikan. Jadi betul apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini, ada hal-hal penting yang sesuai dengan kebijakan pimpinan yang kita harus laksanakan. Ada materi-materi yang perlu kita isi tadi. Nah, itu hal yang perlu kita harus ketahui bersama dan kita harus paham bersama. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Aji, artinya secara pribadi kita harus tahu tupoksinya selaku manajemen mutu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akreditasi nanti. Nah, itu harus diperhatikan. Kegiatan ini bagian kecil dokumen yang kita harus kumpul saja.
Tetapi Bapak harus tahu bahwa dokumen yang cukup banyak yang Bapak harus perhatikan. Selama 20 tahun, ya itu tidak perlu kita hitung-hitung itu. Keadaan sekolah seperti ini bukan cuma satu orang. Nah itu, harus diperhatikan itu. Jadi, kata mengancam, kita juga tidak perlu takut itu. Kita tidak, jadi tidak perlu membanggakan diri. Jadi saya mohon perhatian itu. Jadi Bapak Ibu harus paham semuanya. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita semua ini punya peran penting di dalam pekerjaan kita di lembaga ini. Jadi jangan mengancam ada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada hal-hal kebijakan yang perlu kita perhatikan kaitan dengan reward and punishment dalam kegiatan ini, yaitu kita harus memberikan yang terbaik, karena ini kaitannya dengan dokumen yang kita harus kumpul. Jadi kita memberikan batas waktu itu dengan hal-hal yang kita pertimbangkan. Jadi output yang diharapkan dari kegiatan ini betul dokumen yang kita harus siapkan. Tapi kalau dalam waktu 1 hari atau 2 hari, 3 hari, belum tentu dokumen itu kita harus rampung semua. Itu Bapak Ibu harus paham juga itu. Nah, jadi dengan kegiatan ini mungkin hasil yang kita harapkan itu betul-betul kita harus, bukan kita harus istilahnya memaksakan, tapi ini kita harus mengharapkan Bapak Ibu supaya dokumen yang kita harapkan yang dituntut atau sesuai dengan program yang disampaikan oleh format yang diberikan dari bos itu betul-betul kita harus siapkan itu. Nah itu untuk dalam rangka juga dokumen itu mempersiapkan kita untuk melaksanakan akreditasi. Jadi itu bagian kecil daripada kegiatan ini untuk menghasilkan dokumen itu. Bagi kami itu sebenarnya tidak terlalu banyak, karena dokumen yang dituntut itu yang dihasilkan dari kegiatan ini seperti saya sudah disampaikan pada laporan kemarin. Jadi kalau kita bukan istilahnya menodong atau kata Pak Armanto tadi apa tadi namanya itu. Jadi tidak perlu ditakut-takuti, kita semua tidak takut kok. Jadi kita hanya saling pengertian saja. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini kita semua harus pahami bahwa apa yang disarankan dari pimpinan itu betul. Selain dokumen yang kita harus kumpulkan, dan dokumen yang Bapak Ibu gunakan sebagai kebutuhan kita dalam pekerjaan nanti. Jadi saya mohon pengertian, Pak Aji juga harus tahu itu, bahwa pelaksanaan ini bukan cuma ini hari saya yang melaksanakan, Pak Aji juga pernah melaksanakan tahun-tahun sebelumnya, jadi harus maklumi itu. Jadi jangan karena kegiatan ini saling mengancam, saya tidak perlu takut itu. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ya? Apa yang tambah sedikit? Oh, silakan. Dari Cek.
Silakan Pak Kamil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari meja host saya ingin menambahkan sedikit karena begini, persoalan yang apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi itu menyangkut dengan kegiatan ini IHT. Ini hasil diskusi antara 11 ketua jurusan atas dasar evaluasi kegiatan IHT tahun kemarin yang dilaksanakan oleh Pak Kamal dan Pak Usman. Karena begini, tahun kemarin itu Pak Kamal hampir tiap hari ngotot kenapa tak ada dokumen pembelajaran di bagian kurikulum. IHT seperti ini, orang di sini laksanakan, kalau saya terus belum terlalu lama, tapi kurang lebih sekitar 20 kali, kalau Pak Haji 20 tahun, saya mungkin 20 kali ikut IHT menyangkut dengan perangkat pembelajaran, dan hasilnya itu hanya 1 lembar kertas. Mungkin Pak Usman tahu yang tahun kemarin dilaksanakan. Jadi inti dari IHT tahun ini, evaluasi tahun kemarin, DP bahasa kasarnya tahun ini dengan anggaran yang sudah dialokasikan oleh dana BOS, itu tujuannya bahasa kasarnya telah bayar perangkatnya guru-guru supaya taruh di sana di kurikulum, kalau perlu kurikulum bikin gudang untuk tampung. Karena selama ini tahun kemarin kalau tak salah 49 juta doi habis. Betul kata Pak Usman? Coba kalau satu mata pelajaran bayar 5 juta, maka kurikulum bikin gudang. Makanya evaluasi dari tahun kemarin orang anggarkan di tahun ini lagi. Ini hasil diskusi dari ketua jurusan dengan Pak Aji, dengan Ibu Lina, supaya kalau boleh pembukaannya IHT itu hanya formalitas, tak ada kegiatan selain itu. Dia inti doi sisa itu bayar itu guru-guru perangkat. Nah sekarang kalau seperti ini, kira-kira kalau kegiatan 2 hari 400.000 atau 300.000 biaya transportasi, terus minta guru-guru perangkat, kira-kira guru-guru ada yang setuju ke terada? Toh? Tapi kalau dibayar, saya kemarin tawaran di Pak Aji itu 5 juta satu mata pelajaran. Jadi kalau diproduktif, kalau ada 5 mata pelajaran tinggal sekali 25 juta, bukan dalam 1 tahun ini dianggarkan, tapi hanya dianggarkan dalam beberapa tahun. Nanti Pak Haji bilang, wah itu terlalu tinggi, terserah, dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana BOS. Jadi mau berapa, jadi bahasa kasar dari kegiatan ini, yang dana ini cuma DP bahasanya, tak bisa bilang bayar guru perangkat, makanya ditaruh IHT. Tapi DP inti itu adalah bayar itu guru-guru perangkat, bukan bikin kegiatan yang nantinya 1 lembar lagi. Betul kata ada guru-guru? Nah ini adalah aspirasi guru-guru, dan itu orang ketua jurusan kafir semua. Makanya hasil diskusi kemarin mungkin Pak Haji agak baku melawang tegang dengan Ibu Lina dengan kepala sekolah menyangkut dengan kegiatan ini, karena itu adalah dorongan dari bawah. Guru-guru terakan ikhlas kasih kalau kegiatan 2 hari orang bayar transportasi 400.000, terus perangkat semua kasih kemari. Maka orang usulkan supaya kalau boleh bayar itu guru-guru perangkat semua, kasih masuk kemari, dan itu guru-guru pasti setuju. Tak perlu mau pakai ancam bilang 2 hari 3 hari kalau terkasih masuk non job atau apa, tak perlu, nanti guru-guru sendiri yang kasih. Jadi Pak Haji pemaksud bilang apa ancaman itu tadi itu jangan apa bilang guru-guru bahwa kalau terkasih masuk dapat punishment kalau kasih masuk. Kalau memang itu ada rewardnya berapa, rewardnya apa. Sementara dalam kegiatan ini telah tujuannya orang kemarin diskusi untuk bayar perangkat guru-guru. Itu saja kira-kira dari saya. Kalau guru-guru yang ada di lab-lab yang ingin Pak Iksan atau yang ketua jurusan, silahkan boleh tanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir Pak Usman, silakan. Pak Usman. Karena ini sudah mau mendekati azan, kita salat dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sebenarnya begini, apa yang disampaikan Pak Haji, apa yang disampaikan Pak Kamal, dan apa yang disampaikan Pak Udin, sebenarnya tidak ada yang salah. Semuanya betul. Semuanya kembali ke kita orang pendiri masing-masing. Itu kita orang punya tanggung jawab.
Saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Aji tadi. Saya tahu tim yang ada di kurikulum sekarang, saya angkat jempol, ya, orang-orangnya lebih berinovasi. Saya doakan, mudah-mudahan apa yang saya rasakan selama ini sebagai staf kurikulum sampai wakil kepala sekolah bagian kurikulum jangan terjadi di masa jabatannya kurikulum yang sekarang. Ya, bukan berarti yang lalu-lalu kita diam, tidak. Cuma terus terang saya bukan tipe orang yang veto. Jadi kita diam, tidak. Kita minta dan minta lagi. Dan pada tahun berapa kemarin itu kan banyak yang masukkan di sana di bagian kurikulum. Perangkat pembelajaran itu ada. Tetapi setelah kemarin apa yang disampaikan Ibu Jasna menyangkut dengan buku kerja 1, 2, 3, sampai 4, itu baru kita punya perangkat pembelajaran yang lama itu kita tidak lagi gunakan, kita hanya menggunakan sesuai dengan itu kemarin. Kalau berdasarkan buku 1, 2, 3, dan 4, bawa ke depan, menurut saya setelah saya tinggalkan ruang kurikulum, belum ada yang masuk ke saya sampai saya tinggalkan ruang kurikulum. Kalau saya pribadi punya, silahkan periksa buku 1 sampai buku 4, siap. Ya, terima kasih. Jadi intinya tidak perlu kita bersitegang di sini. Intinya adalah kembali kita orang pe diri masing-masing. Mau kata ada kita orang kerja. Jadi saya saran, apa yang disampaikan Pak Haji tadi itu betul. Apa yang disampaikan Pak Kamil juga sama seperti apa yang disampaikan Pak Udin. Baiknya pembukaan secara seremonial kita sudah laksanakan, kita kembali ke mapel masing-masing. Kalau seandainya dari kemarin kita kembali ke kelompok mapel masing-masing, form yang sudah disiapkan tadi diserahkan ke mapel masing-masing, mungkin hari ini sudah ada 50% yang jadi. Tinggal bagaimana caranya kita saja, Bu. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Anung. Oke, terima kasih atas semua saran dan masukan. Kami dari kurikulum, bukan kami mau mengancam, bukan. Seperti saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usman, itu kembali ke tong pediri. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang guru. Harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi kembali tanya di diri kita masing-masing. Itu saja. Untuk pembagian, kan tadi sudah saya sampaikan, kami dari kurikulum hanya taunya matematika masuk kelas 1, 2, 3 masuk di kurikulum soft copy-nya. Masalah pembagiannya kami kembalikan ke bagian matematika. Bahasa Inggris seperti itu juga. Kelas 1, 2, 3 masuk di bagian kurikulum. Pembagiannya terserah. Kemudian untuk mata-mata pelajaran jurusan kami kembalikan ke masing-masing ketua jurusan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami menunggu sampai tanggal 31 Agustus. Kalau sampai tanggal itu belum masuk, akan kami panggil, kami tanyakan kesulitannya apa. Itu. Bukan kami mau mengancam, bukan. Yang penting outputnya dari kegiatan ini ada. Ya. Kami bukan mengancam, kami hanya akan membantu. Kami menyiapkan format ini setidaknya membantu Bapak Ibu dalam hal penyediaan perangkat. Bapak Ibu tinggal edit saja. Seperti itu. Seperti Pak Usman tadi bilang, sampaikan betul, saya sangat setuju. Itu kembali ke tong pediri. Ini kewajiban kita bersama. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu diancam, nggak perlu dikasih reward pun sebenarnya harus ada. Tanpa reward pun harus ada. Itu kewajiban. Tong digaji Bapak Ibu. Itu kewajiban.
Gaji adalah hak torang, tapi kewajiban perangkat pembelajaran adalah kewajiban torang. Ya. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi kami mencoba membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga membantu kami bagian kurikulum dengan menyiapkan perangkat. Seperti itu. Ya. MGMP saja. MGMP. Ya. Silakan Bapak. Silakan. Boleh. Ya, Itu setuju. bisa dibuat seperti itu, Bapak usul yang bagus. Saya sangat setuju. Ini saya berikan seperti ini karena Bapak Ibu harus mempunyai juga soft copy. Misalnya Pak Usman yang mengerjakan semua kelas 1, 2, 3, tapi Pak Usman cuma mengajar di kelas 3. Nah, temannya Pak Usman harus punya soft copy ini kelas 1 maupun kelas 2. Seperti itu. Makanya saya siapkan dalam bentuk nama dan NIP. Itu yang pertama. Yang berikut, ada sedikit yang saya lupa tadi. Untuk mata pelajaran normatif adaptif, untuk SIMDIK itu juga terpusat di satu MGMP nanti, bukan di masing-masing jurusan yang mengajar SIMDIK harus menyerahkan satu-satu, bukan seperti itu. Kemudian untuk C2 kita melihatnya program keahlian seperti TP, teknik pemesinan dengan teknik pengelasan. Untuk C2 itu sama. Jadi silahkan diatur siapa yang membuat C2. Begitu juga dengan otomotif. Untuk TKRO dengan TBSM itu C2-nya sama. TPTU itu C2-nya dengan listrik sama. Jadi hanya 3 mata pelajaran yang kami terima. Kemudian BKP dengan DPIB untuk C2-nya juga sama. Silakan yang masuk hanya 1 saja C2-nya. Kalau C3 itu berbeda. C3 itu kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri. Masing-masing kalau itu. Iya, masing-masing mata pelajaran dan masing-masing tingkat. Itu harus masuk. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, bahwa untuk mata pelajaran nasional dan muatan kewilayahan plus C1 itu ada SIMDIK dengan fisika kimia. Maaf, ada azan. Plus C1 itu hanya sesuai dengan tingkatan kelas. C2 itu berdasarkan program keahlian, bukan paket keahlian. Jadi silahkan yang sama-sama di satu program keahlian, silahkan baku atur. Misalnya dari TP dengan TPLS, C2-nya sama, silahkan baku atur siapa yang membuat. Kemudian dari TKRO dengan TBSM, C2-nya juga sama. BKP dengan DPIB, C2-nya sama. Elektronika dengan TPTU, TITL dengan TPTU, C2-nya juga sama. Silahkan baku atur. Untuk C3, ada 2 tingkat, mungkin nama mata pelajarannya sama, C3 itu. Tetapi di kelas 2 harus ada sendiri, kelas 3 harus ada sendiri. Jadi itu yang kami butuhkan masuk di dalam kurikulum. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan sedikit saja dari Pak Udin untuk menyangkut dengan pertanyaan Pak Kamil. Silakan. Oke, ini singkat saja. Apa yang telah ditanyakan dari Pak Kamil, bukan tanyakan tapi satu, iya, saran saja. Jadi ini artinya toran juga pahami itu.
Jadi saran yang disampaikan tadi kaitannya dengan kegiatan ini, betul saran itu kalau kita dilihat dari kondisi kegiatan ini, apakah kita harus langsung bayar ke guru-guru seperti itu? Artinya kita laksanakan kegiatan ini kan berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh manajemen BOS. Jadi kita laksanakan ini karena ada anggaran dari BOS, sehingga ya kita laksanakan sesuai dengan aturannya. Jadi kalau kita bilang bayar masing-masing ke guru dengan anggaran sekian, belum pasti guru akan tawarkan lagi bayar berapa dulu. Tapi ini seperti yang disampaikan Pak Usman tadi, itu kesadaran kita masing-masing. Artinya kita ini bukan mengharapkan seperti itu kewajiban kita dalam kapasitas kita sebagai guru, ya jelas perangkat itu kita harus siapkan. Jadi bukan kita saling menuduh seperti ini seperti itu, tidak. Jadi apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini bukan maunya kami, tetapi ini juga karena ada program-program yang ada pada bagian kurikulum, sehingga kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang diberikan. Dan ada hal-hal tertentu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pimpinan itu kita harus ikuti. Jadi seperti kita harus kumpulkan dokumen karena ada kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi. Nah, ini sangat penting. Jadi saya mohon perhatian pada Bapak Ibu, sehingga output dari kegiatan ini mungkin Bapak Ibu dalam bentuk tugas yang diberikan pada Bapak Ibu dengan batas waktu mungkin akhir tanggal 30 Agustus, itu kami sudah harus kumpulkan dokumen yang Bapak Ibu buat. Jadi ini bukan kami paksakan, tapi kami harapkan, karena ini kebutuhan kita semua kaitan dengan kaitannya dengan kebutuhan sekolah. Jadi itu yang perlu kami harapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami tanggapi saran daripada Pak Kamil. Terima kasih. Oke, baik, apa yang disampaikan oleh Pak Kamil. Untuk mengingat waktu, kita break dulu. Jadi setelah break kita makan siang di sini semuanya, karena makan siangnya sudah ada. Setelah makan siang kita akan penutupan. Ya, setelah penutupan mungkin ada sertifikat yang harus Bapak Ibu ambil. Terus mungkin ada biaya transportasi ya Ibanu. Ya, seperti itu, mungkin itu saja. Pak Andi tadi tanya kelas 3 itu